Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan ada suku-suku di Indonesia yang mengaku sebagai keturunan bangsa Israel, yaitu Ten Lost Tribe of Israel, tanpa sebab dan alasan. Pernahkah kalian mendengar bahwa NKRI tercinta ini adalah tempat berdiaspora terbesar dari Ten Lost Tribes of Israel, atau 10 suku Israel yang hilang? Zaman dahulu, sebagai keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham, para suku Israel kuno memiliki akses terhadap wewenang imamat dan berkat-berkat kitab suci. Tetapi pada akhirnya, kaum itu memberontak. Mereka membunuh para nabi dan dihukum oleh Tuhan. Lalu 10 suku itu kemudian dihukum oleh Tuhan. Dari sana, mereka hilang dari catatan umat manusia. Tentu saja ke-10 suku ini tidak hilang bagi Tuhan. Janji Tuhan untuk mengumpulkan Israel yang tercerai-berai telah diramalkan dalam kitab suci, bahwa di akhir zaman Tuhan akan mengirimkan utusan yang tangkas, sangat jangkung, dan berkulit mengkilap. Kita mulai dari kisah pembuangan penduduk Israel Utara atau Samaria oleh Raja Sargon II dari Assyria pada masa 720-an sebelum Masehi, atau sekitar 2700 tahun yang lalu, yang konon berasal dari kerajaan utara atau Northern Kingdom, yang disebut juga sebagai The House of Israel, yang dihuni oleh 10 benai atau 10 suku. Kerajaan utara dan selatan terbagi dua dari kerajaan induknya, Eretz Yisrael, kira-kira 2900 tahun yang lalu setelah Raja Solomon meninggal dunia. Klaim Sargon II atas penaklukan Israel Utara, yaitu Samaria, terdapat pada banyak tulisan di Istana Dur Sarukin. Ada pada tulisan dinding ruangan tertentu, pada pintu, dan yang paling detail pada Prisma Sargon II atau Nimrud Prims, yaitu lokasi penemuan pada Istana Dur Sarukin, walau menyandang nama Nimrud atau Kalhu. Dulu, Raja Asyur membawa orang-orang dari Babel dan Arwin serta menempatkan mereka di kota-kota Samaria, menggantikan orang-orang Israel. Mereka menguasai Samaria dan menetap di kota-kotanya Sargon II. Singkat cerita, 2700 tahun kemudian, yaitu masa sekarang ini, diadakanlah pencarian besar-besaran untuk menemukan kembali 10 benai atau suku yang hilang tersebut. Dan salah satu kawasan yang menjadi fokus utama pencarian tersebut adalah Kepulauan Nusantara ini. Dari berbagai sumber penelitian terbesar di dunia maya, entah bagaimana nama Kepulauan Nusantara, yaitu Indonesia, selalu tercantum sebagai salah satu wilayah diaspora Ten Lost Tribe of Israel, yaitu 10 Israel yang hilang atau tersesat. Dari sekitar 500 sampai dengan 550 juta 10 keturunan Israel yang hilang. Di dunia saat ini, diperkirakan Indonesia dihuni 70 juta lebih atau sekitar 14%, sedangkan di anak benua India atau Asia Selatan 20 sampai 25 juta, The Pathan atau suku Pashthun di Afghanistan dan Pakistan, 10 juta lebih di India modern, 3 juta di Afridi atau benai Ephraim di Kashmir, 3 juta di India Utara, suku Mizoram atau benai Menashe di Manipur, 1,5 sampai dengan 2 juta dan lain-lain. Sedangkan di benua biru atau Eropa diperkirakan 20 sampai 25%, dan di berbagai negara lainnya di belahan bumi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Dalam kitab Yesaya 11 ayat 11, pada waktu Tuhan akan mengangkut pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya, yaitu Bani Israel yang murtad, yang tertinggal di Ansyur dan di Mesir, di Portos, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Di Asyur atau Syria telah ditemukan Kurdis Zeus,
Di Mesir juga telah ditemukan sebagian benai Juda atau Yahudi. Di Portos, Yunani, dan Italia telah ditemukan Sirpus dan silsilah Zeus. Di Ethiopia telah ditemukan Devalasha atau Beta Israel dari benai Juda atau Yahudi. Di Elam, Afghanistan, dan Pakistan telah ditemukan suku Pushtun atau Depathan, yaitu suku Benjamin dan suku Afridi. Di Sinear, yaitu Mesopotamia atau Irak, juga telah ditemukan komunitas-komunitas Jewish dan Kurdi Jews. Di Hamad atau Emmaus, Palestina, malah ditemukan Palestina James. Bahkan penelitian terbaru yang dirilis oleh JPOS menyatakan hampir 90% dari bangsa Palestina itu berdarah Yahudi. Di Indonesia sendiri, ada puluhan suku yang terindikasi kuat sebagai keturunan 10 suku yang hilang Israel. Adapun beberapa suku bangsa di Indonesia yang terindikasi keturunan 10 suku Israel yang hilang pasca peristiwa pembuangan Assyria atau Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi yang terdapat pada suku Nias dan Batak di Sumatera Utara, Dayak di Kalimantan, Talaut, Sangye, dan Minahasa di Sulawesi Utara, Toraja di Sulawesi Selatan, Sumba dan suku-suku lainnya di Nusa Tenggara Timur atau Flobamora, Alaf Uru dan suku-suku lainnya di Maluku, dan beberapa suku-suku Melanesia di Papua bagian barat. Suku Nias di Sumatera bagian utara Indonesia, suku Batak Toba mewakili seluruh bangsa Batak di Sumatera bagian utara, Mentawai di Sumatera bagian barat, Minangkabau di Sumatera bagian barat, Enggano di Sumatera bagian selatan, Dayak Laut dan Iban di Kalimantan, Malaysia, dan Brunei Darussalam, Talaut di Sulawesi bagian utara, Sangihe di Sulawesi bagian utara, Minahasa di Sulawesi bagian utara, Mongondo di Sulawesi bagian utara, Gorontalo di Sulawesi bagian utara, Mandar di Kalimantan bagian selatan dan Sulawesi bagian selatan, Toraja di Sulawesi bagian selatan, Sumba dan suku-suku lainnya di Flobamora Indonesia dan Timur Leste, Alaf Uru dan suku-suku lainnya di Maluku Indonesia, dan beberapa suku Melanesia di Papua Indonesia dan Papua Nugini. Mungkin masih ada yang bingung mengapa mereka terus mencari suku Israel yang hilang pada zaman dahulu. Tuhan memberkati Nabi Ibrahim dengan sebuah janji untuk menjadikan keturunannya bangsa yang besar. Referensi untuk perjanjian ini terdapat di seluruh tulisan kitab suci agama, yang termasuk adalah janji bahwa Imam Mahdi akan datang melalui garis keturunan Nabi Ibrahim, bahwa beberapa tanah tertentu akan diwariskan setiap bangsa dan kaum di bumi ini akan diberkati melalui keturunannya, dan masih banyak lagi. Sementara beberapa aspek dari perjanjian tersebut malah digenapi. Kitab Mormon menjelaskan bahwa perjanjian Abraham ini akan digenapi hanya di akhir zaman nanti.